Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas akhir dari sebuah era, yaitu pembubaran VOC dan lahirnya hukum kolonial modern di Indonesia. Jadi, VOC itu dibubarkan pada tahun 1999. Nah, ini adalah babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia loh. Kekuasaan VOC yang dulu sangat besar dan bisa dibilang semena-mena akhirnya berakhir. Setelah itu, pemerintah Belanda langsung mengambil alih kendali atas wilayah jajahan mereka di Nusantara. Tentu saja, perubahan ini membawa dampak yang besar. Sistem hukum yang sebelumnya beragam, ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum VOC, mulai diubah. Pemerintah kolonial Belanda ingin membuat sistem hukum yang lebih teratur dan sama untuk semua wilayah. Lahirlah hukum kolonial modern yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat kontrol pemerintah kolonial. Jadi bisa dibilang, pembubaran VOC ini mengubah cara pandang terhadap hukum di Indonesia. Hukum bukan lagi hanya alat untuk berdagang, tapi juga menjadi alat untuk menguasai dan mengendalikan. Nah, setelah VOC bubar, antara tahun 1914 sampai 1955, jadi masa yang penting untuk perkembangan hukum di Indonesia. Pada masa itu, Hindia Belanda diperintah berdasarkan Besluitenregerings, yaitu peraturan yang dibuat langsung oleh Raja Belanda. Besluitenregerings ini mengatur banyak hal, mulai dari administrasi, peradilan, sampai pertanahan. Oh iya, di Belanda sendiri juga sedang terjadi perubahan besar. Parlemen berhasil mengalahkan monarki absolut, sehingga demokrasi semakin berkembang. Pengaruh liberalisme mulai terasa, termasuk dalam kebijakan kolonial. Meskipun begitu, penerapan prinsip-prinsip liberal di Hindia Belanda masih terbatas. Pemerintah kolonial tetap fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi. Jadi, meskipun Besluitenregerings adalah upaya untuk membuat hukum tertulis, tetap saja isinya banyak menguntungkan pihak kolonial. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyadari kalau sistem hukum yang berbeda di setiap daerah tidak efektif untuk mengatur wilayah jajahan yang luas dan kompleks. Karena itu, mereka menerapkan dua asas penting, yaitu konkordansi dan unifikasi. Asas konkordansi bertujuan untuk menyamakan hukum di Hindia Belanda dengan hukum yang berlaku di Belanda. Caranya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan Belanda di Hindia Belanda. Sedangkan asas unifikasi bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang berlaku di Hindia Belanda, termasuk hukum adat dan hukum Islam, ke dalam satu sistem hukum yang sama. Penerapan asas konkordansi dan unifikasi ini membawa dampak yang besar. Hukum Barat, khususnya hukum Belanda, semakin dominan dalam sistem hukum di Hindia Belanda. Walaupun begitu, proses unifikasi hukum tidak pernah selesai sepenuhnya. Hukum adat dan hukum Islam tetap diakui meski Barat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 12 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang baru, menjadi dasar untuk membentuk sistem hukum nasional. Nah, salah satu bagian penting dalam UUD 1945 adalah pasal-pasal peralihan. Pasal-pasal ini mengatur tentang hukum lama, termasuk hukum kolonial setelah Indonesia merdeka. Jadi, semua peraturan perundang-undangan dari masa kolonial tetap berlaku selama belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal-pasal peralihan ini memberikan landasan hukum yang kuat agar sistem hukum tetap berjalan di masa transisi. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin stabilitas negara yang baru merdeka. Selain itu, pasal-pasal ini itu bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Purwadi Purbacaraka, seorang pakar hukum kemuka di Indonesia, berpendapat bahwa hukum adalah cerminan dari nilai dan cita-cita suatu bangsa. Hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi juga menunjukkan jiwa dan kepribadian suatu bangsa. Pandangan Purbacaraka ini sangat tepat dalam konteks peralihan hukum dari masa kolonial ke masa kemerdekaan. Indonesia perlu membangun sistem hukum yang tidak hanya modern dan efektif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita kemerdekaan. Hukum harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memajukan kesejahteraan rakyat.